Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai jamur patogen Candida parapsilosis yang beranggotakan Ivina Cairenza, Jessica Carolina Elvira Purba, Miranda Sapiaris Dikutarigan, dan saya sendiri, M. Hanafi Siddiqui. Terdiri dari 3 bab, yaitu yang pertama ada klasifikasi, yang kedua ada struktur, dan yang terakhir yaitu modifikasi. Pembahasan pertama akan dibacakan oleh Miranda. Kepada Miranda dipersilakan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi Candida parapsilosis. Jadi Candida parapsilosis ini termasuk genus Candida yang merupakan patogen oportunistik pada manusia yang dapat menyebabkan infeksi kutaneus terutama pada kuku dan penyakit sistemik seperti endokarditis. Sel-sel parapsilosis memiliki bentuk oval, bulat, atau berbentuk silinder. Kalau ini Candida parapsilosis berwarna putih, lembut, mengkilap, halus, dan berkarut. Berikut ini adalah klasifikasi dari Candida parapsilosis. Kingdomnya adalah Fumi, divisinya adalah Ascomycota, kelasnya adalah Saccharomycetes, ordernya adalah Saccharomycetales, familynya adalah Saccharomycetaceae, genusnya adalah Candida, dan spesiesnya adalah Candida parapsilosis. Berikut ini adalah gambar dari jamur Candida parapsilosis. Next. Lalu ada struktur dari Candida parapsilosis. Candida parapsilosis adalah jamur patogen yang telah menjadi penyebab signifikan sepsis dan luka infeksi pada orang dengan gangguan sistem imun. Infeksi Candida parapsilosis terutama terkait dengan larutan hiperalimentasi, alat prostetik, dan kateter, serta penyebaran penyakit nosokomial melalui tangan petugas kesehatan. Setelah itu ada faktor-faktor yang terlibat dalam patogenesis penyakit, termasuk sekresi enzim hidrolitik, adesi prostetik, dan pembentukan biofilm. Alat genetik molekuler baru memberikan informasi tambahan dan sangat dibutuhkan mengenai virulensi Candida parapsilosis. Struktur morfologi. Meskipun berbagai metode diagnostik molekuler tersedia untuk mengidentifikasi isolat klinis, identifikasi spesies melalui fenotip mikrobiologi masih merupakan metode yang umum diterapkan. Lavey and Butler menggambarkan 4 morfologi koloni yang diwariskan dari Candida parapsilosis, termasuk fenotip halus seperti kawat atau krem konsentris yang berwarna putih atau krem, sedangkan dari 2 yang pertama mengandung banyak sel lagi, yang terakhir memiliki lebih banyak episode lipat. Kemudian Nosek et al. Menggambarkan fenotip koloni tambahan seperti keri berputih, tangkai, dan banyak hutan atau krem. Sampai saat ini, tidak ada catatan tentang hiper sejati yang dibentuk oleh Candida parapsilosis. Rangsangan lingkungan diduga dan mempengaruhi morfologi transisi kondisi stres merangsang, termasuk suhu tinggi, radian serum, tingkat CO2 yang tinggi, dan organ yang rendah hari dirangkus. Meskipun penginduksi dari lagi ke episode HIPA kurang diselidiki, subset spesifik dari asam amino mendorong perilaku ini. Selanjutnya, transformasi morfologi biasanya dikaitkan dengan perubahan struktur dinding sel. Misalnya selama transisi pertumbuhan lagi ke filamen, protein permukaan sel, pseudohifan spesifik, dan adesin muncul pada lapisan luar dinding sel lagi memanjang. Sel Candida parapsilosis memiliki bentuk oval, bulat, silindris. Setelah itu ada struktur genom. Ukuran genom Candida parapsilosis sekitar 13 mdp. Genom Candida parapsilosis adalah diploid dengan 8 pasang kromosom yang ukurannya berkisar antara 0,9 hingga 3,0 mdp. Kromosom berakhir di kedua ujungnya dengan susunan dan demi telomer dari motif panjang 23 nukleotida
yang awalnya diidentifikasi dengan analisis suponik DNA dari telomerase. Nah, ini merupakan susunan genomnya. Setelah itu, analisis awal genom Candida parapsilosis mengkonfirmasi temuan sebelumnya bahwa tipe perkawinan lokus MRA2 adalah pseudogen, dan juga mengungkapkan tingkat heterozigositas yang sangat rendah, dengan hanya satu polimorfisme nukleotida tunggal heterozigot per 15.253 basa. Tingkat heterozigositas dari 25 hingga 70 kali lipat lebih rendah daripada yang ditemukan pada spesies Candida diploid lainnya. Karakterisasi variabilitas genetik di antara garut menggunakan teknik standar seperti analisis amplifikasi fragmen panjang polimorfisme, mengungkapkan tingkat polimorfisme yang rendah di seluruh isolat klinis dari berbagai daerah. Secara lebih lanjut, analisis terhadap lebih dari 200 isolat klinis mengungkapkan bahwa semuanya hanya memiliki idiomorf MTLA, dan menegaskan bahwa MTLA2 adalah pseudogen. Secara keseluruhan, variabilitas genetik yang rendah seperti itu menunjukkan ekspansi global baru-baru ini dari klon virulen dengan sistem perkawinan yang rusak. Selanjutnya, untuk modifikasi akan dibacakan oleh Evina. Selanjutnya ada modifikasi Candida parapsilosis. Sejak tahun 1980-an, jamur telah muncul sebagai penyebab utama penyakit manusia, terutama di antara individu dengan gangguan sistem imun dan pasien rawat inap dengan kondisi dasar yang serius. Faktanya, sejak tahun 1979, kejadian tahunan sepsis jamur di Amerika Serikat telah meningkat lebih dari 200%. Spesies Candida saat ini merupakan penyebab utama keempat infeksi aliran darah nosokomial di Amerika Serikat, bertanggung jawab atas 8 hingga 15% dari semua infeksi yang didapat di rumah sakit. Selama dekade terakhir, insiden Candida parapsilosis telah meningkat secara dramatis. Faktanya, laporan menunjukkan bahwa Candida parapsilosis seringkali menjadi yang kedua yang paling sering diisolasi spesies Candida dari kultur darah. Dan Candida parapsilosis bahkan mengungguli Candida albicans di beberapa negara Eropa, Asia, dan di rumah sakit Amerika Selatan. Candida parapsilosis pertama kali diisolasi oleh Ashford sebagai spesies Monila yang tidak mampu memfermentasikan maltosa dari 3 pasien diare di Puerto Rico pada tahun 1928. Spesies itu bernama Monila parapsilosis untuk membedakannya dari isolat yang lebih umum, Monila spilosis, sekarang lebih dikenal sebagai Candida albicans. Meskipun awalnya dianggap non-patogen, Candida parapsilosis diidentifikasi sebagai agen penyebab kasus fatal endokarditis pada penggunaan narkoba intravena pada tahun 1940. Yang selanjutnya ada faktor resiko. Penyakit invasif Candida albicans dan Candida tropis biasanya didahului oleh kolonisasi sebelumnya, dan jamur ini ditularkan secara vertikal, biasanya dari ibu ke anak sekitar waktu kelahiran. Sebaliknya, penyakit invasif yang disebabkan oleh Candida parapsilosis dapat terjadi tanpa kolonisasi sebelumnya, dan sering ditularkan secara horizontal melalui sumber eksternal yang terkontaminasi seperti perangkat medis atau cairan, tangan petugas kesehatan, perangkat prostetik, dan kateter. Ada juga faktor resiko neonatus untuk invasif Candida parapsilosis infeksi, yaitu berat lahir kurang dari 1.500 gram, prematuritas, nutrisi parenteral, kateter intravaskular, dan penggunaan antibiotik. Kenaikan frekuensi Candida parapsilosis infeksi telah dikaitkan dengan berbagai faktor risiko, termasuk kemampuan pertumbuhan selektif organisme dalam larutan hiperalimentasi dan aktivitasnya terhadap perangkat intravaskuler dan bahan protestik. Individu dengan imunokompromis seperti pasien AIDS dan pasien bedah, terutama mereka yang menjalani pembedahan saluran cerna, memiliki resiko tinggi untuk terinfeksi Candida parapsilosis. Selain itu, pasien yang membutuhkan penggunaan jangka panjang dari kateter vena sentral atau perangkat Itwelling, seperti pasien kanker, berada pada peningkatan resiko infeksi Candida parapsilosis.
Yang selanjutnya ada penyakit yang disebabkan oleh Candida parapsilosis. Yang pertama ada endokarditis. Spesies Candida menyumbang 94,1% kasus endokarditis jamur. Banyak diantaranya berkembang setelah operasi jantung. Dan Candida parapsilosis terkait dengan 17% dari kasus yang diidentifikasi, menjadikannya spesies paling umum kedua setelah Candida albicans. Dari 56 Candida parapsilosis kasus endokarditis ditinjau pada tahun 1992, 50% pasien memiliki riwayat penggunaan obat intravena terkait dengan infeksi mereka, dan 60% memiliki penyakit katup yang sudah ada sebelumnya. Yang selanjutnya ada meningitis. Candida parapsilosis merupakan penyebab meningitis jamur yang jarang. Di antara sebagai laporan yang meninjau kasus meningitis Candida dari tahun 1966 hingga 1994, 116 infeksi atau 90,1% disebabkan oleh Candida albicans, dan Candida parapsilosis meningitis hanya terjadi 2 kali atau 1,6%. Yang selanjutnya ada peritonitis. Peritonitis jamur menyebabkan morbiditas yang serius dan memiliki angka kematian hingga 44%. Ini terjadi pada 3% hingga 10% pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir yang diobati dengan dialisis peritoneal rawat jalan terus-menerus atau CAPD. Faktor predisposisi utama peritonitis jamur adalah pengobatan peritonitis bakteri sebelumnya dengan antibiotik, yang diduga mendorong pertumbuhan jamur yang berlebihan. Dari 23 pasien yang menerima CAPD di Thailand, 18 berkembang Candida parapsilosis peritonitis setelah waktu rata-rata 1,3 bulan setelah peritonitis bakterial. 12 diantaranya masih menerima antibiotik sistemik pada saat diagnosis. Secara klinis, Candida parapsilosis peritonitis dikaitkan dengan limbah diasilet keruh, sakit perut, demam, dan obstruksi usus. Gejala yang mirip dengan infeksi peritonitis lain yang disebabkan oleh spesies Candida dan bakteri. Dengan demikian, agen penyebab peritonitis jamur mungkin salah didiagnosis sebagai patogen bakteri, mengakibatkan pemberian agen antibakteri sistemik dan perkembangan penyakit jamur lebih lanjut. Yang selanjutnya ada otomikosis. Candida parapsilosis dikaitkan dengan penyakit pada 42,9% dari 40 pasien otomikosis yang diidentifikasi. Di antaranya, faktor resiko termasuk mandi laut 90%, trauma 27,5%, dan pengobatan antimikroba sebelumnya 40%. Dari tahun 1993 hingga 2000, 128 pasien otomikosis diidentifikasi, dan Candida parapsilosis dari setengah dari semua ragi yang menyebabkan penyakit, yang 2 kali lipat jumlah infeksi Candida albicans. Sebaliknya, dari 40 pasien Slovakia dengan otomikosis, 11 atau 27,5% terinfeksi Candida parapsilosis, ketika Candida albicans diidentifikasi pada 21 atau 52,5%. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Yang kelima adalah onychomycosis. Candida parapsilosis adalah spesies Candida yang paling umum menyebabkan onychomycosis. Dari 200 isolat Candida dari pasien dengan infeksi kuku antara tahun 2004 dan 2005 di Brasil, Candida parapsilosis ditemukan pada 81 sampel. Antara tahun 1990 dan 2001, dalam sebuah penelitian yang melibatkan 5.077 sampel kuku dari 4.177 pasien di Jerman, jamur terdeteksi pada 54% sampel kuku yang diperiksa. Dan agen penyebab onychomycosis termasuk Dermatofita 68%,
ragi 29%, dan jamur 3%. Khususnya ragi menyumbang 56% dari onychomycosis kuku. Hampir semuanya disebabkan oleh spesies Candida. Candida parapsilosis adalah patogen ragi utama yang menginfeksi kuku tangan dan kuku kaki, dan agen penyebab paling umum kedua dari onychomycosis setelah dermatofit Trichopiton brutum. Faktor risiko untuk Candida parapsilosis infeksi kuku termasuk distrofi kuku traumatis sebelumnya dan paparan tanah selama aktivitas seperti berkebun. Selanjutnya adalah determinan virulensi dalam Candida parapsilosis. Faktor virulensi diidentifikasi dalam Candida albicans, termasuk kepatuhan, morfogenesis HIPA, pembentukan biofilm, dan sekresi hidrolase enzimatik termasuk protease, fosfolipase, dan lipase. Namun penentu virulensi dalam Candida parapsilosis belum terkarakteristik dengan baik. Kepatuhan pada jaringan epitel yang memfasilitasi kolonisasi biomaterial dan inisiasi pembentukan biofilm mungkin merupakan penentu virulensi yang penting. Candida parapsilosis melekat pada sel epitel dan biomaterial yang mirip dengan Candida albicans, dan kepatuhan itu dapat dikurangi dengan nystatin. Pembentukan biofilm merupakan penentu virulensi penting dalam Candida parapsilosis. Biofilm adalah komunitas mikroba sesilia, melekat pada permukaan dan terbungkus dalam matriks ekstraseluler yang terdiri dari polisakarida, protein, dan DNA ekstraseluler. Tahapan untuk Candida parapsilosis infeksi adalah adanya kateter vaskular yang menetap dan pemberian nutrisi parenteral. Yang keduanya merupakan predisposisi pembentukan biofilm kateter. Di dalam Candida albicans, morfologi biofilm terdiri dari lapisan ragi basal yang kompak dan lapisan hifa yang lebih tebal tetapi kurang kompak. Candida parapsilosis hanya membentuk pseudohifa atau bukan hifa sejati, dan biofilmnya lebih tipis dan kurang kompleks dari Candida albicans. Meskipun biofilm Candida parapsilosis lebih tipis, resistensi obat anti jamur terhadap amphoterisin dan azole mirip dengan biofilm Candida albicans. Asam amino merangsang morfogenesis dari sel ragi menjadi pseudohifa di Candida parapsilosis. Dan ini mungkin menjelaskan tingginya insiden Candida parapsilosis infeksi pada neonatus dengan kateter yang menggunakan larutan nutrisi parenteral kaya asam amino. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miranda. Setelah itu ada pencegahan dari jamur Candida parapsilosis infeksi. Pencegahan harus menargetkan transmisi horizontal dari Candida parapsilosis di unit neonatus. Pemantauan dan pengawasan untuk Candida parapsilosis infeksi, kesadaran dan kepatuhan terhadap kebersihan tangan, strategi terpadu untuk pencegahan infeksi kateter vena sentral dan profilaksis anti jamur adalah strategi penting. Strategi pencegahan umum termasuk inisiasi pemberian ASI dini untuk mengurangi ketergantungan pada jalur vena sentral dan nutrisi parenteral. Penggunaan antibiotik secara bijaksana dan menghindari antibiotik spektrum luas seperti cefalosporin. Strategi profilaksis anti jamur mungkin berguna dalam mengurangi kolonisasi dan infeksi jamur invasif berikutnya. Baik, sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.